Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Tuhan berikan pada kami. Kiranya Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, kami mau belajar taat Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan, ketaatan kepada firman Tuhan akan membawa kedamaian dalam hidup kami. Di tengah segala permasalahan dan masalah kami Tuhan, kami percaya pasti akan ada penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, saudara-saudara semuanya yang terkasih dalam Tuhan. Khotbah saya pada hari ini, saya beri judul adalah Ketaatan Membawa Kedamaian. Ketaatan membawa kedamaian. Mengapa damai ini penting, saudara? Kalau kita lihat, banyak orang akhir-akhir ini mencari dan mendambakan damai. Di tengah-tengah persoalan hidup yang menghimpit, beban persoalan yang menerpa, dan keadaan yang tidak menentu, sepertinya damai itu jauh dari hidupnya. Hidup sepertinya selalu dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Apalagi kalau kita melihat situasi akhir-akhir ini, saudara, keadaan tidak menentu, harga-harga inflasi sudah mulai banyak naik, belum lagi ada konflik, belum lagi keadaan yang belum pulih dari pandemi. Sepertinya selalu ada alasan untuk membuat kita takut dan khawatir akan hari depan. Sebenarnya Tuhan Yesus sudah menawarkan solusinya kepada kita agar kita boleh, walaupun ada di tengah persoalan, kita bisa mendapatkan damai dan ketenangan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28 sampai ayat 30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Dari 3 ayat ini, saudara, kita akan melihat ada 3 kunci bagaimana agar kita bisa mendapatkan kedamaian dan bagaimana ketaatan kepada Tuhan membawa kita kepada kedamaian. Yang pertama adalah di ayat ke-28 disebutkan bahwa datanglah kepadaku. Berarti kita harus datang kepada Yesus. Karena banyak orang akhir-akhir ini ketika ada dalam hidupnya mungkin mengalami suatu masalah, mereka tidak langsung datang kepada Yesus. Tapi mereka datang dulu mungkin kepada orang lain, mungkin kepada yang dianggap orang pintar atau mungkin dianggap orang lain yang bisa membantu dia. Tanpa sadar bahwa ini merupakan ketidakbaikan di mata Tuhan, karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang mengandalkan manusia dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Jangan sampai ketika kita mengalami sesuatu dalam hidup kita, hal yang pertama kali kita andalkan adalah diri kita, atau mungkin orang lain. Datanglah kepada Tuhan. Meskipun ketika nanti suatu saat kita pun sukses pun, kita selalu ingat bahwa bukan kita yang membuat diri kita berhasil, tetapi ada Tuhan. Dan ketika kita jatuh pun kita ingat bahwa ada Tuhan juga yang selalu membimbing kita. Tetapi masalahnya kita melihat sekarang iman kekristenan kita sudah, hubungan dengan Tuhan sudah berkurang. Banyak gereja-gereja beralih fungsi, terutama mungkin di negara-negara Eropa atau mungkin area Barat, saudara. Banyak gereja-gereja sudah beralih fungsi menjadi kafe, sudah orang jarang mau ke gereja, orang tidak mau bersekutu, orang tidak mau di tengah kesibukan-sibukannya, mereka bilang bahwa buat apa ada Tuhan, buat apa kita mencari Tuhan. Orang banyak mementingkan bahwa pekerjaannya, bisnisnya lebih daripada Tuhan. Bahkan kerap kali Tuhan seringkali dianggap sebagai penghalang. Kalau kita melihat, kita bertanya kepada seseorang, kenapa tidak ke gereja, kenapa tidak pelayanan? Karena saya ada meeting, karena saya ada ini. Padahal dia sudah dipercayakan oleh Tuhan melalui pelayanan, melalui mungkin berkat yang dititipkan atau apapun juga. Oleh karena itu, keadaan apapun juga, jangan selalu mengandalkan diri sendiri. Jangan sampai kita terlena oleh berkat yang telah diberikan, atau jangan sampai hidup kita dipenuhi oleh kekhawatiran. Datanglah senantiasa kepada Tuhan, baik di saat susah, baik di saat kita diberkati, datang kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, kita lihat kembali ke dalam ayat 29. Di situ disebutkan bahwa pikulah kuk yang kuberikan kepadamu. Berarti yang kedua adalah kita harus memikul kuk yang Tuhan berikan. Seringkali
kuk yang Tuhan berikan dianggap orang itu sebagai beban. Padahal kalau kita melihat seperti, maaf saudara, kalau misalkan kita melihat kayak pada saat itu kan kuk itu misalkan ditaruh di lembu gitu saudara untuk membajak. Itu untuk mengontrol, untuk mengatur agar tidak keluar dari sasaran. Demikian pula sebenarnya Tuhan dalam hidup kita. Seringkali yang membuat masalah-masalah dalam hidup kita itu sebenarnya bukan karena Tuhan mau buat kita masalah, tapi seringkali diri kita sendiri, saudara, yang membuat masalah dalam diri kita. Karena kita menganggap pelayanan kepada Tuhan sebagai beban, karena kita menganggap bahwa ketika kita beribadah itu sebagai beban, tanpa sadar akhirnya kita menyepelekan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tanpa sadar kita membuang kesempatan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan jangan lupa bahwa kesempatan yang Tuhan berikan itu ada batasnya. Meskipun Tuhan ingin agar kita setiap orang bisa selamat, dan Tuhan ingin agar kita juga boleh memperoleh berkat, mungkin secara rohani terutama, tapi kalau kita terus menyepelekan, kalau terus kita menganggap remeh pelayanan, menganggap remeh apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, maka suatu saat kesempatan itu pun akan bisa diambil daripada kita. Nah, seringkali kita temui saudara, ketika mungkin seseorang dalam kondisi mungkin lagi susah, mungkin dia lagi nggak punya apa-apa, atau mungkin dia lagi ada masalah, dia datang kepada Tuhan. Dia mungkin bisa ingat, bisa bagaimana saya bisa menantikan, bisa komsel lagi, bisa doa malam lagi, bisa kebaktian lagi, bisa melayani Tuhan lagi, meskipun jadi asar atau mungkin maaf saudara ya, atau apapun juga mungkin mindahin kursi, nggak apa-apa deh, yang penting selama saya di rumah Tuhan. Tetapi ketika seseorang itu diberkati, dia mulai lupa dari mana asalnya, dari mana bahwa semua itu Tuhan yang berkarya dalam hidupnya. Justru karena dia memikul kuk yang Tuhan telah berikan kepadanya, maka Tuhan tambahkan. Seperti Tuhan bilang, semuanya itu akan kutambahkan kepadamu. Carilah kerajaan Allah dan kebenaran dulu. Kita seringkali nggak sadar, sebenarnya kalau kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sebenarnya disitulah ketaatan kepada Tuhan kuncinya. Kemudian kita diberikan berkat yang lain. Tapi sayang sekali ketika berkat itu turun, kita lupa buat apa sebenarnya berkat itu Tuhan berikan. Bukan buat diri sendiri, tetapi untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga ketika orang menyimpang dari situ, orang sudah tidak taat lagi dan tidak mau mengikul kuk yang Tuhan berikan, justru disitulah kemudian hidupnya mulai hancur. Sebenarnya adalah tinggi hati itu adalah awal dari kehancuran, dan disitulah banyak orang tidak sadar. Itu yang kedua. Yang ketiga kita lihat, Yesus berkata di ayat yang ke-30 adalah Matius 11 ayat 30, datanglah kepadaku, belajarlah kepadaku, sebab aku ini rendah hati dan lemah lembut. Kita lihat berarti yang ketiga adalah kita harus belajar kepada Yesus. Back to Jesus teaching. Kita lihat bagaimana hidup kita juga jangan hanya mengetahui firman Tuhan, jangan hanya kita tahu tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi pada akhirnya kita tidak mau belajar, kita tidak mau meneladani sikap-sikap Yesus. Karena itu sama saja kita akan menjadi musuh Kristus. Kalau kita tahu banyak firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukan firman Tuhan, hidup kita nggak berubah, kita mulai tinggi hati, kita mulai menyepelekan, kita mulai menganggap bahwa kita bisa, dan kita mulai akhirnya merendahkan firman itu sendiri tanpa sadar, atau mungkin secara sadar. Sebenarnya disitulah akhirnya masalah mungkin bisa mulai datang. Mungkin disitulah akhirnya tanpa sadar saudara kita mulai menjauh daripada Tuhan. Sehingga dari 3 poin ini kita mau belajar bahwasannya sebenarnya ketaatan kepada Tuhan itu membawa kedamaian dalam hidup kita. Jangan sampai kita mempunyai pola pikir yang salah bahwa ketaatan kepada Tuhan itu merupakan suatu beban. Justru karena di balik ketaatan itu, disitulah ada kebahagiaan dan kedamaian sejati bagi kita. Tanpa ketaatan kepada Tuhan, tidak akan ada kedamaian dalam hidup kita. Seringkali mungkin kita merasa, aduh mungkin saya lupa melakukan ini, atau mungkin saya kurang ini. Disitulah cepat-cepat berbalik kepada Tuhan. Kalau kita mulai jauh daripada Tuhan, kiranya tetap cepat berbalik. Jangan sampai ada iblis mengintimidasi, jangan sampai bahwa waktunya itu semuanya akan diambil daripada kita. Jangan sampai kesempatannya hilang, diambil, dan kemudian kita akan menyesalinya. Selagi masih ada kesempatan, selagi Tuhan berkenan untuk ditemui, carilah Tuhan, carilah wajah Tuhan, taatlah kepada Tuhan, dan yakin dan percayalah bahwa ketaatan kita kepada Tuhan
pada akhirnya akan membawa kita kepada kebahagiaan dan kedamaian sejati dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kami telah belajar Tuhan, bahwa sesungguhnya ketaatan kepada Tuhan itu bukanlah suatu beban dalam hidup kami. Justru disitulah Tuhan ingin mengajarkan dan Tuhan mungkin ingin memberikan kebahagiaan dan kedamaian sejati dalam hidup kami. Karena di dunia ini Tuhan tidak ada satupun yang dapat menggantikan kedamaian yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Oleh karena itu ajar dari setiap kami Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami, mencari wajah Tuhan selama Tuhan berkenan ditemui. Sehingga jangan sampai Tuhan kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami lewatkan, kami sia-siakan begitu saja. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara mempunyai pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga termasuk berjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu, dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah, Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumbangkan tanganmu di bagian yang sakit supaya sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan, doa, dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.